Salam guru pembelajar. Perkenalkan, nama saya Octavianus Raja Putra, asal sekolah SMP Saverus Batu Raja di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi cerita tentang asesmen kompetensi minimum. Adapun video ini menjadi bagian yang harus dilaksanakan setelah saya melaksanakan tahapan BIMTEK tanggal 8 Januari 2021 yang lalu. Para pendidik yang saya hormati, di dalam pengimbasan ini sebaiknya dilaksanakan bertatap muka langsung dengan kawan-kawan guru di unit masing-masing atau di unit lain atau di sekolah yang lain. Namun karena situasi pandemi, jadi diperkenankan untuk membuat video dalam rangka penyampaian hasil pengalaman BIMTEK asesmen kompetensi minimum. Video ini saya buat diharapkan bisa dilihat oleh kawan-kawan dan memungkinkan share kepada rekan-rekan baik di Satuan Pendidikan SMP Saverus Batu Raja atau di luar, misalnya di MGMP pelajaran IPA dan tim kerja MAPEL atau organisasi lain yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Dimulai dari ayo belajar bersama, maka kita akan coba memulai apa pengalaman-pengalaman baik yang telah saya alami dalam proses BIMTEK asesmen kompetensi minimum yang lalu. Berikut ini beberapa hal yang akan saya sampaikan menjadi bagian dari video ini. Kita saksikan berikut ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum oleh Octavianus Raja Putra, Sarjana Teknik, Guru IPA, dan sebagai Kepala Sekolah di SMP Saverus Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini tanggal 21 Januari 2021. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bimbingan teknis guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Jadi Bapak Ibu guru yang menyaksikan video ini, khususnya SMP, selamat mengikuti. Ketika saya mulai mengawali dengan BIMTEK, maka di situ dengan jelas disampaikan, kita pun akan disapa bahwa kursus ini tersedia dengan alokasi waktu 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan pelatihan secara online. Maka Bapak Ibu guru saya himbau silakan untuk mengikuti, karena pelaksanaan ini masih dengan tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di dalam BIMTEK program guru belajar merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar juga merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program guru belajar yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu
yaitu seri pandemi COVID-19, seri pendidikan keterampilan hidup, dan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang sekarang merupakan tahap kedua, yaitu proses pengimbasan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam materi tentang BIMTEK AKM, di situ dijelaskan secara lengkap apa sih serunya belajar bersama di program pembelajaran GTK. Yang pertama, hampir 300.000 lebih guru ikut berpartisipasi. Bahkan sampai 1.000 lebih komunitas terdaftar. Nah, serunya adalah ada 4, lebih fleksibel. Bapak Ibu guru bisa mengatur sendiri. Kemudian lebih mudah karena mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil. Selanjutnya lebih menantang Bapak Ibu guru. Lalu lebih kolaboratif. Jadi kita bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program. Bapak Ibu guru, nah selanjutnya kita akan melihat seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sudah dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pelajaran. Baiklah Bapak Ibu guru, nah, dari penjelasan tadi maka saya menghimbau ayo belajar bersama dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mencoba, kita bisa mulai belajar. Nah, pertanyaannya adalah apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program ini dirancang untuk membantu kita semua Bapak Ibu guru, baik guru maupun kepala sekolah dari jenjang SD sampai SMA dan PKBM, dalam memahami tujuan dan konsep bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis soal asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM. Bapak Ibu guru, apa tujuan program guru belajar seri AKM? Pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis soal asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program belajar seri AKM. Lalu apa serunya belajar bersama di program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Sekali lagi, lebih fleksibel, lebih mudah, lebih kolaboratif. Apa saja tahap? Jadi di awal telah dijelaskan, maka sekarang kita bisa melihat. Tahap pertama adalah BIMTEK. Tahap ini Bapak Ibu guru terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Pada tahap BIMTEK, Bapak Ibu guru akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi, membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Nah, pada tahap kedua yaitu pengimbasan. Bapak Ibu guru diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Maka peserta akan mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan.
Apa yang didapatkan peserta? Pertama, pengalaman tentu seru. Pengalaman sesama guru dengan kepala sekolah pengawas, kemudian pemahaman terhadap AKM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sertifikat BIMTEK Bapak Ibu Guru 32 JP dan piagam penghargaan. Ini Bapak Ibu Guru pesertanya. Selanjutnya ini gambaran tampilan di dalam laptop atau handphone Android Bapak Ibu Guru. Tahap pertama BIMTEK bergambar demikian, tahap kedua tentang pengimbasan. Bapak Ibu, sekilas kita bisa melihat jadwal pelaksanaan, yaitu sekarang berarti Bapak Ibu Guru kalau tanggal 21 atau 22 Januari daftar, maka masuk sebagai angkatan keempat dan sampai angkatan ke-7 Bapak Ibu sampai tanggal 7 Februari 2021. Belum terlambat. Ayo Bapak Ibu Guru untuk daftar mengikuti AKM atau BIMTEK AKM ini. Para pendidik yang saya banggakan, tentu spiritualitas dari pendidikan di Indonesia kita tidak lupa dengan pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Terinspirasi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro muncullah pendidikan yang memerdekakan. Di balik itu semua Bapak Ibu, saya meyakini AKM pun mudah-mudahan bisa menjawab, atau paling tidak AKM menjadi bagian untuk kecakapan hidup abad ke-21. Apa itu kecakapan hidup abad ke-21? Yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu Guru, pada tampilan ini adalah tentang ujian nasional. Situasi saat ini bahwa materi terlalu padat dan seterusnya. Maka arah kebijakan baru tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Kita sudah melewati itu. Tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kemudian asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak untuk melakukan pemeringkatan. Asesmen nasional menghasilkan informasi, perbaikan tujuan kualitas belajar mengajar, dan akhirnya peningkatan hasil belajar siswa. Bapak Ibu Guru, tujuan AKM dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Di bagian kurikulum, apa yang diharapkan yang akan dicapai? Di bagian pembelajaran, bagaimana cara mencapainya, dan asesmen adalah apa yang sudah dicapai. AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan, dan menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Kita lihat gambar ini. Sistem pendidikan bukan ajang pacuan kuda Bapak Ibu. Kemudian di dalam gambar ini pula kita bisa melihat bahwa selamat tinggal ujian nasional, selamat datang asesmen nasional. Slogan-slogan 3 hal penting perlu kita dengungkan terus-menerus. Asesmen kompetensi minimum, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa karakter yang diharapkan? Yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila antara lain
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian untuk literasi, mudah-mudahan Bapak Ibu guru sudah melaksanakan, yaitu literasi membaca dan numerasi. Bapak Ibu guru, ini penting. Apa komponen AKM itu sendiri? Komponen AKM adalah literasi membaca, literasi numerasi. Kita lihat di slide ini. Ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Di literasi membaca dan numerasi ada perbedaan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekarang kita lihat pada tabel pertama komponen AKM. Untuk literasi membaca, kita melihat kontennya adalah teks informasi, teks yang bertujuan memberikan fakta, data, informasi. Membedakan dan teks fiksi, teks yang bertujuan memberikan pengalaman melalui hiburan, cerita, dan sebagainya. Kemudian di numerasi, ada bilangan meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Kemudian pengukuran dan geometri meliputi pengenalan bangunan datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu data dan ketidakpastian meliputi pemahaman tentang interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Kemudian aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan. Selanjutnya apa proses kognitifnya? Menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian konteksnya personal, berkaitan dan kepentingan diri, sosial budaya berkaitan dan kepentingan antar individu, saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Bapak Ibu guru yang saya kasihi, langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat soal AKM. Pada bagian ini ada contoh soal, yaitu pelajaran IPA kelas 8. Kita simak bersama dan kita belajar bersama. Semoga contoh soal yang saya tampilkan berikut menjadi inspirasi untuk lebih kreatif dari Bapak Ibu sekalian dalam menyusun soal AKM. Kita saksikan berikut ini. Contoh pertanyaan yang berikut. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak. Maka kita membuat tabel aktivitas. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur ilmiah. Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian ada pilihan, kesimpulannya adalah ya dan tidak. Kemudian biarlah nanti anak-anak yang memberikan penjelasan. Selanjutnya contoh soal kelas 8. Bapak Ibu guru, mudah-mudahan contoh soal yang saya tampilkan tadi paling tidak memberikan inspirasi. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah memberikan link website yang isinya kumpulan soal-soal AKM. Bisa dilihat di tampilan video ini. Bapak Ibu guru, setelah kita mencoba belajar cara membuat soal atau melihat contoh soal yang ada, sekarang kita melihat tentang hasil AKM. Dari hasil AKM ini, maka kita bisa melihat tingkat kompetensi literasi membaca dan tingkat kompetensi numerasi. Di situ ada istilah perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian tingkat dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.
Tahap yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian tahap mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Bapak Ibu, pelaporan hasil asesmen yaitu bulan Juli 2021 untuk tingkat SMP dan SD tahun bulan November 2021. Nah, selanjutnya saya tampilkan juga contoh soal survei karakter. Ini kita bisa lihat bersama. Kemudian di survei lingkungan belajar, intinya adalah mengumpulkan informasi tentang kualitas, proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Nah, bentuk soalnya Bapak Ibu guru jelas di sini, pilihan ganda boleh, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Bapak Ibu guru, untuk menegaskan kembali, AKM nasional pertama berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Yang kedua, sampel peserta didik kelas 5, kelas 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Murid yang mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Dipertegas, yang mengikuti survei lingkungan belajar adalah guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu guru, jumlah maksimal responden murid adalah 30 murid untuk SD, 45 murid SMP, dan 45 murid tingkat SMA. Bagaimana pelaporan AKM? Tingkat untuk individual murid, laporan pada level sekolah dan daerah untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Itu tujuan pelaporan AKM-nya. Kemudian waktu pengerjaan Bapak Ibu guru untuk hari pertama jenjang SD, jenjang SMP. Nah, kita melihat di SMP. Jenjang SMP, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Ini ditampilkan rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Ibu guru, dengan asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad ke-21. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa, akhirnya sampai di sini dulu video yang saya buat dari pengalaman BIMTEK asesmen kompetensi minimum yang kemarin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Hidup guru merdeka.